Assalamualaikum. Sehat dan bahagia bersama ya teman-teman. Ini adalah air cucian beras yang sudah saya campur sama air biasa ya, atau air putih biasa. Bisa air sumur, bisa air PDAM. Mau saya buat siram-siram untuk tanaman sayur saya. Ini adalah tanaman sayur sawi saya yang saya tanam di pot talang yang saya taruh di pagar rumah ya. Kenapa sih kok nanamnya ditaruh di pagar? Karena lahannya tuh terbatas ya teman-teman. Tempatnya itu tidak ada sinar mataharinya, juga tidak semua tempat itu kena sinar matahari ya, karena banyaknya bangunan yang rapat-rapat ya. Jadi saya ini lagi siram-siram ini air cucian beras yang saya campur dengan air biasa ya, mungkin perbandingannya sekitar bisa 1:10, 1 untuk air cucian beras, 10-nya untuk air biasanya. Jadi langsung disiram-siramkan begini saja. Ini bisa digunakan seminggu 1 kali atau maksimal seminggu 2 kali lah ya teman-teman ya. Diselang-seling sama yang lainnya. Terus kadang-kadang saya kalau habis rebus ayam, ini air rebusan ayam itu enggak saya buang. Jadi saya tuh berkebunnya tuh mode ini loh, sehemat mungkin gitu ya. Jadi apa sih yang ada itu kita manfaatkan supaya enggak mubazir, supaya enggak sia-sia. Terus yang paling penting itu tanamannya juga suka begitu ya teman-temannya. Ini sebelum ini sudah saya pernah coba air rebusan ayam ya, cuma sedikit ya teman-teman, karena saya ngerebusnya juga cuma setengah kilo saya masak ayamnya. Jadi ini air rebusan ayam yang saya campur dengan air biasa, juga bisa air sumur, bisa air ledeng atau air PDAM. Sebenarnya saya bikin video ini tuh sudah beberapa hari yang lalu, tapi barusan punya waktu buat upload sekarang ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau misalnya apa ya, kayak ragu gitu, ini mati nggak tanamannya dikasih kayak gini gitu ya, dicoba aja dulu dengan konsentrasi yang paling rendah ya. Ini kalau saya kan 1 air rebusan ayam, terus 10-nya itu air biasanya. Kalau misalnya takut tanamannya mati atau bagaimana ya, air rebusan ayamnya dikit aja. Oh ya, air rebusan ayamnya itu sudah dingin ya teman-teman, jadi jangan yang masih panas. Ini saya mau siramkan ke tanaman sawi pagoda saya. Sama saya cantolin di ini dinding ya, saya nanamnya di pot talang juga. Impiannya itu pengen punya ini ya, kebun yang bisa dibilang bener-bener kebun gitu loh teman-teman. Kalau ini kan nggak bisa dibilang kebun ya, karena tempatnya itu sangat kecil, sangat mini gitu ya. Sinar mataharinya juga masya Allah bener-bener ini ya, harus sabar gitu ya, karena mataharinya juga ini kalau bulan-bulan gini nih agak serong gitu mataharinya. Jadi ini tuh dia nggak kena panas dari pagi kalau yang di sini nih untuk sawi pagodanya ini. Tapi ya enggak apa-apa ya, ini saya usaha aja, semoga bisa tumbuh subur ya, meskipun dengan sinar matahari yang
tidak terlalu full ya. Ini baru kena matahari itu jam 11-an ini. Iya, sekitar jam 11-an. Dan nanti nggak sampai sore juga dia kenanya ini, jadi hanya beberapa jam aja dia kena ini. Ini ada kailan juga yang saya siram juga pakai air rebusan ayam tadi ya. Bisa dilihat ya, kailannya itu tumbuh meninggi gitu ya, mungkin karena kebutuhan sinar mataharinya juga tidak maksimal, jadi begitu. Tapi ya tidak apa-apa lah ya, berusaha aja lah, daripada tidak berusaha sama sekali kan nggak ada hasil ya teman-teman ya. Ini ada kelor juga, ini kelor biasanya kadang saya seduh, saya bikin kayak teh gitu. Terus pupuk cair yang ketiga itu saya bikin low budget juga, jadi nggak perlu beli-beli gitu ya. Ini tuh dari kulit pisang, jadi kulit pisang itu nggak saya buang, saya caca-caca atau dipotong gitu ya. Terus saya kasih air, bisa air hujan, air sumur, air pump, bebas ya teman-teman. Kemudian ini saya fermentasi lebih dari 14 hari ini ya teman-teman ya, tapi nggak bau kok teman-teman, jangan khawatir. Kan kadang-kadang kalau bikin pupuk-pupuk kayak gini itu kan bau ya, tapi ini nggak bau. Ini apa baunya ya bau apa ya, kayak segar tanah apa ya, yang jelas dia itu nggak menjijikkan gitu ya teman-teman ya. Pemakaiannya sama, jadi air rendaman kulit pisang perbandingannya 1:10 juga. Saya kasih air biasa juga. Kalau misalkan teman-teman takut ya, maksudnya tanamannya mati nggak kalau dikasihnya nyobanya sedikit saja ya. Maaf ya teman-teman, tidak bermaksud menggurui, pasti teman-teman yang lain tuh sudah pada jago ya. Saya hanya ini aja, sharing-sharing apa yang saya praktekkan sendiri di rumah. Ini juga bisa digunakan 1 minggu sekali. Ini saya kasih untuk tanaman kacang panjang saya. Tanaman kacang panjang ini termasuk salah satu tanaman sayuran yang rekomen ya untuk ditanam ya teman-teman ya, karena dia ini lebih mudah tumbuh ya, dan perawatannya juga tidak terlalu yang berlebihan. Ini ada tanaman tomat juga. Ini pertama kali saya nanam tomat ya teman-teman, dan mudah-mudahan dia bisa tumbuh ya dengan baik ya. Dan ada beberapa tanaman cabai saya ini juga saya siram pakai rendaman kulit pisang ya. Bismillah, mudah-mudahan tumbuh ya dengan subur sampai berbuah. Ini juga pertama kali saya nanam cabai ya teman-teman,
Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menemani saya. Assalamualaikum.